Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Boti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas cara membuat format CCO secara otomatis. Oke, seperti biasa, saya sudah menyiapkan sebuah contoh. Anggap ini adalah sebuah kontrak ya. Ini adalah kontrak yang sudah kita terima dan sudah disepakati. Di kolom sheet sebelah kiri, saya sudah menulis sebuah kontrak. Kemudian kita akan melakukan yang namanya CCO. Lalu di sebelah sisi kanan saya sudah menyiapkan kolom CCO. Sebelum kita membahas mengenai CCO, sedikit saya ingin menyampaikan CCO itu dibuat dengan tujuan untuk merubah nilai konten. Syarat yang kedua untuk melakukan CCO adalah jumlah atau totality yang ada di deviasi. Ini deviasi ini adalah selisih daripada kontrak dan realisasi itu harus sama dengan selisih tambah dan kurang. Nanti akan saya contohkan juga. Sekarang kita lanjut pada pembahasan CCO kali ini. Formatnya adalah seperti ini ya. Di sisi kiri ini adalah kontrak itu sama dengan yang ini ya. Ini nilainya 373376 sekian, dan ini sama nilainya. Ini tidak boleh berubah karena kontrak ini sudah ditandatangani dan sudah disepakati. Kemudian kita akan membuat kolom yang namanya kolom realisasi. Apa kolom realisasi? Kolom realisasi adalah pekerjaan yang benar-benar kita kerjakan di lapangan. Ya, ini artinya pekerjaan real. Biasanya pekerjaan realisasi itu akan berbeda atau akan ada selisih dengan pekerjaan kontrak. Kenapa? Karena kontrak itu dibuat sebelum ada pekerjaan. Artinya mereka membuat item pekerjaan sehingga terjadi atau sehingga menjadi sebuah kontrak. Mereka berhitung berdasarkan sebuah gambar. Ya, boleh dibilang ini hanya rencana atau perencanaan seperti itu. Kemudian di kolom realisasi sama masih ada volume, kuantiti satuan, satuan harga, dan jumlah harga. Lalu kita ke kanan ada pekerjaan tambah. Pada pekerjaan tambah ada kolom kuantiti satuan dan jumlah harga. Kemudian yang paling kanan ada pekerjaan kurang. Pekerjaan kurang ini ada kuantiti satuan dan jumlah harga. Sedikit saya jelaskan mengenai pekerjaan tambah. Pekerjaan tambah ini adalah pekerjaan yang nilainya lebih besar daripada nilai kontrak, maka akan masuk di kolom pekerjaan tambah. Kemudian untuk pekerjaan kurang ini adalah nilai realisasi itu lebih kecil daripada nilai kontrak. Oke, nanti kita tekan di sini. Sekarang kita langsung mengisi dari kolom realisasi terlebih dahulu. Ini sebelumnya saya hapus terlebih dahulu supaya tidak bingung, karena ini merupakan lembar kerja baru. Kita akan mengisi kolom realisasi. Kolom realisasi itu ini yang sudah saya kasih warna. Bagaimana cara mengisinya? Ini kita isi sesuai data hasil survei lapangan. Nantinya kita benar-benar menghitung ulang
ya, pekerjaan yang ada di lapangan. Supaya lebih gampang, ini saya kasih nilai yang sama dengan kontrak, maka saya masukkan sama dengan F7. Kemudian ini saya copy aja ke bawah seperti ini ya, untuk garis-garisnya biarin saja. Untuk nilai harga satuan sendiri saya selalu menyamakan dengan nilai kontrak. Kenapa? Karena nilai satuan ini sudah menjadi nilai yang mutlak, tidak bisa berubah kecuali kita menambahkan sebuah item baru, maka harus ada nilai baru lagi. Oke, selanjutnya kita geser ke kanan. Nah, ini yang akan kita cari di sini, poinnya di sini. Untuk mengisi kolom kerjaan tambah supaya nanti terisi secara otomatis, rumusnya adalah sama dengan IF. Ini ada IF, klik 2 kali. Oke, kita klik pekerjaan realisasi terlebih dahulu. Kita klik sekali, kita masukkan tanda lebih besar seperti ini ya, tandanya pekerjaan lebih besar realisasi dibanding dengan pekerjaan kontrak itu ini. Kemudian kita kasih titik koma. Perlu diingat, pada komputer saya rumus yang bisa saya masukkan itu adalah titik koma. Ada juga yang menggunakan koma, beda-beda ya, tergantung dari ini. Di bawah ini kan ada ya, di bawah ini ada keterangan logical tes titik koma, maka rumus yang harus kita masukkan menggunakan titik koma. Jika di komputer teman-teman mungkin ada yang koma, berarti ya silahkan dimasukkan koma saja, seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah kita masukkan rumus titik koma, kita klik ulang lagi pekerjaan realisasi di sini. Kita klik sekali, maka dia muncul J7. Kita kurangi pekerjaan kontrak. Oke, muncul F7 ini ya. Kemudian titik koma lagi, kita masukkan angka 0, kemudian kurung tutup, enter. Oke, lalu ini kita isi jumlah harga. Rumusnya adalah sama dengan nilai satuan yang ada di realisasi. Ingat ya, nilai satuan yang ada di kolom realisasi, jangan yang ada di kolom kontrak. Kenapa? Karena ketika kita nanti menambahkan item baru, maka secara otomatis di sini harus muncul harga baru. Seperti itu. Jadi kita masukkan rumus sama dengan nilai satuan harga pada kolom realisasi, kita kalikan volume pekerjaan tambah, yaitu ini. Kita enter. Kemudian kita masuk di pekerjaan kurang, rumusnya sama, hanya saja di sini kita balik. Sama dengan IF, klik 2 kali, maka akan muncul kurung buka. Kita klik yang pekerjaan kontrak terlebih dahulu. Oke, kalau tadi di pekerjaan tambah kita klik pekerjaan realisasi. Sekarang kita klik pekerjaan kontrak, kita masukkan lebih besar daripada pekerjaan realisasi, kita klik. Kemudian titik koma, kita ulang lagi pekerjaan kontrak, kita kurangi pekerjaan realisasi, titik koma, kita masukkan angka 0, kemudian kurung tutup, enter. Sama, jumlah harga sama dengan nilai satuan harga satuan yang ada di kolom realisasi, kita kalikan volume quantity pada kolom pekerjaan kurang, enter. Sekarang kita tes. Di kontrak saya ada 1. Ini hanya untuk mengetes apakah rumus yang kita masukkan benar atau salah ya. Ini pekerjaan tambah, syaratnya adalah lebih besar daripada pekerjaan kurang kontrak.
Ini adalah realisasi yang akan kita rubah nanti sesuai dengan data yang di lapangan ya. Umpama ini contoh aja ya, contoh. Misalnya saya ganti angka 5 di sini. Maka secara otomatis pekerjaan itu akan masuk di pekerjaan tambah. Kenapa? Karena yang awalnya 1 kemudian di lapangan menjadi 5. Ini contoh. Seperti itu. Berarti rumus kita sudah benar. Setelah rumus ini benar, oke, ini saya kembalikan terlebih dahulu. Kalau sudah benar, maka rumus ini kita copy saja ke bawah. Berikut dengan ini jumlah harganya, dan kita lakukan dengan pekerjaan kurang sama juga di sini, kita copy ke bawah saja. Oke. Sekarang kita akan merubah volume yang pada kolom realisasi. Syaratnya tadi kita harus mempunyai data ya. Data ini sudah kita cek lapangan terlebih dahulu. Contoh. Pada item nomor 10. Pembuatan pagar proyek di kontrak saya 320. Ternyata di lapangan saya hanya memasang misalnya 300 misalnya, ini misal. Maka pekerjaan kita berkurang. Secara otomatis dia akan masuk di item pekerjaan kurang. Lalu lagi pekerjaan galian tanah misalnya di kontrak saya cuma ada 20, ternyata di lapangan saya menggali itu bisa nyampe 25 kubik atau 25,35 umpama. Nah, artinya kan volume ini bertambah. Jadi secara otomatis masuk di pekerjaan tambah. Volumenya bertambah 5,35. Ya. Kemudian lagi misalnya di pekerjaan galian slurf yang kontrak saya awalnya 16, ternyata di lapangan saya harus menggali sebanyak 22 misalnya. Oke, seperti itu. Dan ternyata saya harus di lapangan itu saya harus bongkar yang namanya pondasi umpama ya. Tapi ternyata di nilai kontrak di kontrak kita tidak ada yang namanya item bongkar pondasi. Tapi di lapangan ada. Maka di sini kita cantumkan saja pekerjaan baru. Saran nih. Misalnya bongkar pondasi. Ini misal saya kasih warna merah supaya tidak bingung. Nah, pekerjaan bongkar pondasi ini adalah pekerjaan baru di luar daripada kontrak. Maka kita isi volume di pekerjaan realisasi. Di realisasi ini karena pekerjaan baru. Umpama saya isi, anggap saja di lapangan saya bongkar pondasi itu sebanyak 15 meter kubik. Secara otomatis ini akan masuk meter kubik. Maka di sini saya harus memasukkan juga harga satuan baru. Berhubung di kontrak tidak ada, maka saya masukkan harga satuan baru. Misalnya 750. Ini misal ya, contoh ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Ini kita copy juga. Oke. Seperti yang saya sampaikan, kenapa saya harus mengkalikan ini untuk mengisi kolom ini dan kolom ini? Acuan saya di pekerjaan realisasi harus menggunakan rumus di sini. Karena ini yang kita harus mengantisipasi ketika ada item baru di sini. Muncul harga satuan baru dan nilai baru. Seperti itu ya. Secara otomatis akan masuk di kolom pekerjaan tambah. Oke, kita lanjut. Umpama di pengecoran tapak. Pengecoran tapak itu mungkin sama dengan galian. Begitu juga dengan ini. Oke, pekerjaan plasteran dinding, masangan dinding umpama ternyata di sini berkurang menjadi 350 misalnya. Nah, secara otomatis ini juga kita kalikan 2. Kita kalikan 2.
untuk pekerjaan plester ACI. Nah, ini ya. Nah, ini perubahannya sangat jauh. Ini artinya kita hanya naik 1,4%. Nah, bagaimana cara mendapatkan supaya kita bisa dapat berapa persen ini ya? Rumusnya adalah M26 itu realisasi ya, ini ya, M26, ini nomor 26. M26 dikurangi pekerjaan realisasi I26, yaitu ini kontrak, dibagi kontrak I26 dikali 100, maka kita bisa melihat berapa persen perbedaan daripada CCO kita. Seperti itu. Contoh seperti ini tadi saya sampaikan ya, supaya pekerjaan ini balance, nilai kontrak dikurangi realisasi sama dengan kurang 5 juta. Sedangkan pekerjaan tambah dikurangi pekerjaan kurang sama dengan 5 juta. Maka nilai ini dan nilai ini harus sama. Kalau tidak sama, artinya itu salah atau rumusnya ada yang salah. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh format cara membuat CCO secara otomatis. Oke teman-teman, sedikit berbagi pengalaman untuk diri saya sendiri, diri saya pribadi, dan juga mungkin bermanfaat buat teman-teman. Jika video ini membantu teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe channel saya supaya saya lebih semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Salam dari saya, Boti Tirta.